pagi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Tema Desember ini adalah Sambutlah Yesus Sang Raja Damai. Natsnya diambil dari Yesaya 9 ayat 6. Demikian bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Judul renungan yang saya buat adalah Mengapa diperlukan Raja Damai? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk istirahat kami sepanjang malam hari tadi. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami percaya ada berkat-berkat baru yang sudah Tuhan siapkan untuk kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Mengapa diperlukan Raja Damai? Pada masanya Nabi Yesaya, bangsa-bangsa manusia di dunia sangat merindukan kedamaian. Karena mereka sudah lama sekali hidup dalam kerungsungan, kerisauan. Tidak ada damai sama sekali. Lama sekali mereka bangsa melawan bangsa. Dalam skala kecil, keluarga melawan keluarga, suku melawan suku, berantem melulu. Kemudian juga bangsa melawan bangsa, skala besar negara melawan negara, saling ingin menaklukkan, saling ingin berkuasa. Itulah manusia pada waktu itu. Setiap orang sudah risau sekali, sudah bosan dengan peperangan itu, sudah jenuh mereka. Sehingga mereka sungguh merindukan suatu perdamaian. Oleh karenanya Tuhan melalui Nabi Yesaya menuliskan ayat Yesaya di 9 ayat 6 tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di dalam bahunya. Dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kenapa perlu damai? Karena mereka manusia sudah jenuh dengan peperangan. Demikian juga Allah. Allah sudah rindu sekali mempunyai hubungan yang intim dengan manusia. Sama seperti waktu manusia awal-awal diciptakan. Siapa sih di antara kita yang tidak suka damai? Atau damai sejahtera, atau disebut juga shalom. Kita sering menyebut shalom, bahkan untuk menyampaikan salam dalam WA, dalam shalom, menggantikan ucapan selamat pagi. Cuman saya ingin mengkoreksi, shalom yang benar itu tulisannya SHALOM, bukan SYA, bukan SY, tapi SHALOM. Shalom yang selain artinya damai sejahtera, shalom itu selain damai sejahtera artinya juga utuh, tidak robek, utuh. Sebar kertas yang utuh itu namanya shalom. Hubungan yang utuh, yang tidak robek itu namanya shalom. Juga sehat artinya shalom itu. Selain itu, shalom itu juga berbau harum, semerbak, tidak bau. Itu artinya shalom. Kemudian shalom itu juga artinya sembuh. Sembuh bukan berarti sakit dari sembuh, tapi sembuh, pulih. Pulih, hubungan yang pulih, relasi yang pulih, kondisi yang pulih, tidak ada keretakan, pulih. Itu shalom. Juga artinya pembebasan. Shalom. Tidak ada di dunia ini yang mampu mendatangkan shalom selain Tuhan sendiri yang berinisiatif. Damai yang dari Tuhan beda dengan damai yang diberikan manusia yang ada di dalam dunia. Damai yang ada di dunia biasanya, kalau saya
berperkara dengan seseorang, ada persoalan apa gitu, saya bilang damai deh, gak usah berperkara kita. Pasti ada transaksi yang harus digantikan. Entah saya membayar, entah saya melakukan kebaikan-kebaikan, entahkah saya menebus sesuatu barang, menggantikan yang menjadi dianggap sebagai sebuah kerugian dari orang yang berperkara dengan kita. Itu damai yang di manusia. Ada transaksi, ada pembayaran, ada sesuatu yang dikorbankan untuk sebuah perdamaian. Kalau Tuhan sendiri, dia damai berinisiatif dengan memberikan Tuhan Yesus. Transaksinya bukan karena permintaan orang yang berperkara. Sebenarnya yang berperkara kan Tuhan, yang punya hak untuk dibayar, ditransaksikan oleh manusia itu Tuhan. Tetapi Tuhan berinisiatif, dah beres perkaramu dengan ini loh, Yesus juru damai. Dengan adanya Yesus, semua dosamu selesai. Kalau manusia yang bersalah yang memberi tebusan. Kalau ini justru kebalik. Allah yang berinisiatif untuk mengorbankan Yesus menjadi tebusan. Dan itu tebusan itu, penebus itu, itulah Raja Damai. Makanya dia disebut Raja Damai karena dialah yang menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Shalom, Shalom, Shalom. Tidak ada di dunia ini perdamaian yang sama seperti yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak terima Yesus, Sang Raja Damai, itu tidak ada gunanya. Semua masalah di dunia ini tidak akan terselesaikan kalau kita tidak punya hati yang damai. Mungkin kita sudah menyelesaikan perkara dengan saudara kita, tetapi pasti ada pergunjingan, ada persoalan-persoalan sebagai eksis atau sebagai dampak dari perdamaian manusia. Tetapi kalau damai yang kita miliki itu damai Tuhan, pasti kita akan ada rasa memaafkan, melupakan, ketulusan, buah-buah roh ada di dalamnya. Sehingga sungguh-sungguh damai itu ada di dalam kita karena kita sudah menerima Tuhan Yesus. Sangat berbeda ketika kita belum menerima Tuhan Yesus, damai sejahtera itu tidak bisa ada di dalam diri kita. Percayalah. Nah, bahkan menjelang kematiannya sekalipun, Tuhan Yesus itu menandaskan bahwa damai sejahtera itu adalah yang dia tinggalkan kepada kita. Bukan perkara-perkara yang remeh-temeh, tapi damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu yang akan kita bawa ke surga nanti. Dengan adanya damai sejahtera kita dapat memuji Tuhan, mensyukuri karunia Tuhan, dan menikmati semua berkat yang ada. Karena kita punya damai sejahtera. Bahkan Tuhan berkata di dalam menjelang kematiannya, dia tulis oleh Yohanes, di Yohanes 14 ayat 27 demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Segala persoalan di dunia ini akan terselesaikan bila kita menghadapinya dengan hati yang damai. Damai sejahtera, Shalom yang diberikan oleh Tuhan
hanya ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sambutlah Dia, Sang Raja Damai. Shalom Elohim. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya menyertai saudara dan kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.